Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhania dari kelas 3A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya yang berjudul Lebaran dan Imlek Sopan dan Tegas Potret Kontras Budaya Indonesia dan Cina. Melalui wawancara yang saya lakukan dengan atasan saya yang berasal dari Cina dan juga sudah lama tinggal di Indonesia. Saya menemukan beberapa perbedaan yang cukup menarik dalam cara masyarakat kedua negara ini berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari. Yang pertama, kalau dilihat dari cara merayakan hari besar, di Indonesia Lebaran jadi momen yang sangat penting dan dirayakan oleh semua kalangan. Bukan cuma umat muslim, tapi juga masyarakat lain ikut merasakan suasananya lewat silaturahmi dan saling memaafkan, dan juga semua masyarakat ikut cuti bersama. Sementara di Cina, perayaan besarnya justru Imlek. Di sana orang-orang akan berkumpul dengan keluarga, menghias rumah dengan warna merah, dan juga saling memberi angpau. Dan juga di Cina itu sebenarnya ada Hari Raya Idul Fitri, namun tidak ada cuti bersama dan hanya beberapa wilayah saja yang merayakannya. Selanjutnya, sebenarnya suasananya mirip dengan Lebaran di Indonesia, hanya saja maknanya yang berbeda. Selain itu, kebiasaan makan juga jadi hal yang menarik. Masyarakat Cina terkenal disiplin dan teratur. Mereka makan menggunakan sumpit dan duduk di meja bundar agar bisa berbagi hidangan bersama. Hal ini jadi simbol kesetaraan dan kebersamaan. Sedangkan di Indonesia, makan sering dijadikan momen untuk bersosialisasi sambil ngobrol, bercanda, sambil nonton, bahkan dengan tangan pun dianggap lebih nikmat. Bagi orang Indonesia, makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga bentuk keakraban. Dari segi komunikasi, perbedaannya juga cukup jelas. Orang Cina biasanya berbicara secara langsung, tegas, dan fokus, dan bisa juga to the point pada hasil. Mereka nggak suka banyak basa-basi. Sedangkan orang Indonesia cenderung lebih halus dan sopan, berusaha memilih kata agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Nah, perbedaan gaya komunikasi ini kadang bisa menimbulkan salah paham. Orang Cina menganggap orang Indonesia lambat, sedangkan orang Indonesia merasa orang Cina terlalu keras. Kemudian, dari segi waktu, kedisiplinan juga terlihat beda. Di Cina, ketepatan waktu itu penting banget. Kalau datang terlambat bisa dianggap nggak menghormati orang lain. Sedangkan kalau di Indonesia, waktu lebih fleksibel yang biasa kita sebut jam karet. Hal ini sering bikin pandangan soal profesionalitas jadi berbeda, padahal sebenarnya cuma perbedaan budaya saja. Nah, selanjutnya ada juga hambatan komunikasi. Dari perbedaan-perbedaan itu muncullah beberapa hambatan komunikasi antar budaya, seperti perbedaan gaya bicara yang bisa bikin salah tafsir. Terus juga perbedaan cara pandang tentang waktu, dan juga perbedaan cara menunjukkan rasa hormat dan sopan santun. Kadang juga muncul stereotip, misalnya salah satu budaya dianggap lebih disiplin atau lebih baik dari yang lain. Padahal semua itu muncul karena kurangnya pemahaman lintas budaya dan empati terhadap kebiasaan orang lain. Jadi, kesimpulannya itu dari hasil pengamatan ini saya belajar kalau perbedaan budaya antara Indonesia dan Cina itu bukan halangan, tapi justru kesempatan untuk saling belajar kalau kita bisa terbuka, saling menghargai, dan berkomunikasi dengan baik. Maka perbedaan bisa jadi jembatan buat memperkuat hubungan, bukan sebaliknya. Karena sebenarnya komunikasi itu bukan cuma soal mendengarkan dan memahami makna di balik cara orang berperilaku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.